Bapak-bapak kaum muslimin yang sangat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khotbah ini, khatib hendak menceritakan suatu kisah nyata, kejadian yang nyata yang perlu kita ambil hikmahnya. Apa itu kisah kejadiannya? Pada zaman dahulu hiduplah sepasang suami istri. Suami adalah keturunan dari raja-raja atau kesultanan, sementara istri adalah seorang orang kampung, orang miskin dan susah. Setelah mereka hidup lebih kurang 5 tahun, ternyata Allah belum memberikan anak kepada mereka. Mereka masih hidup sepasang suami istri. Namun meskipun hidup dalam bergelimangan harta yang banyak, tetapi pasangan suami istri ini sering bertengkar setiap hari, tidak bahagia. Kadang-kadang masalah kecil yang harusnya bisa dipahami, dimaklumi, tetapi menjadi topik pertengkaran, menjadi topik perkelahian. Sehingga hampir setiap hari pasang suami istri ribut. Yang diributkan itu ada-ada saja. Tidak menjadi topik, tidak menjadi penting, tetapi membuatnya ribut. Dan ketika pada suatu hari sampailah keributan ini pada puncaknya, maka suami ini marahnya meledak. Ketika suami itu marah, maka diucapkanlah oleh suaminya, "Wahai istriku, engkau akan aku ceraikan supaya engkau menderita kembali. Dulu engkau datang ke sini miskin, datang ke sini susah, menderita, sekarang akan kubuat engkau menderita, engkau akan kuceraikan." Apa jawab istrinya? "Kalau memang itu keinginan dari hatimu, hai suamiku, silakan. Aku tidak akan menderita. Oke, akan kuambil semua emas pemberianku yang telah kuberikan kepada kamu supaya kamu menderita." Maka dibukanya lah seluruh emasnya oleh istrinya, kalungnya dibukanya, dikasihkan ke suaminya. "Ambillah wahai suamiku, aku tidak akan menderita. Oke, akan kuambil semua pakaian yang telah kubeli, pakaian yang telah kuberikan kepada kamu. Harta benda rumah ini akan kuambil. Engkau akan kupulangkan dengan baju kumal ketika engkau datang ke sini dulu. Silakan ambil wahai suamiku. Aku tidak akan menderita seperti yang kamu sampaikan." Sang suami jadi berpikir, sudah diambil pakaiannya, sudah diambil emasnya, sudah diambil semua harta, dikembalikan dia ke rumah orang tuanya seperti dulu kalanya miskin, hidup susah, makan susah. Tetapi istrinya selalu bilang, "Aku tidak akan menderita." Lalu suaminya bertanya, "Kalau seluruh pakaian harta kamu semuanya sudah aku ambil, kamu bilang kamu tidak menderita, itu bohong." Lalu dijawab oleh istrinya, "Wahai suamiku, ketahuilah, bahagiaku tidak letaknya di emas. Bahagiaku tidak letaknya di rumah bagus ini. Bahagiaku tidak letaknya di uang. Bahagiaku tidak letaknya di pakaian. Tetapi bahagiaku letaknya." Lalu istrinya diam. "Di mana letak bahagiamu? Kalau tidak di emas, tidak di uang, tidak dimakan minum." Dilanjutkan oleh istrinya, "Bahagiaku letaknya berkat hubungan aku dengan Allah 5 kali sehari semalam. Aku akan menderita kalau hubungan aku dengan Allah terputus. Aku akan susah dan gelisah kalau hubungan aku dengan Allah terhenti. Tidak di harta, tidak di uang, tidak di rumah bagus. Dan hubungan dengan Allah itu ada di hatiku. Dan engkau tidak akan bisa mengambil hatiku, karena hatiku untuk Allah Subhanahu wa ta'ala." Mendengar jawaban itu, sang suami menjadi termenung.
Bapak-bapak kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, kelihatan kisah itu sederhana, tetapi ada yang penting yang bisa kita ambil. Yang penting pertama itu, bahwasanya kita selalu mengejar harta, kekayaan, rumah bagus. Karena ketika kita mendapatkan rumah bagus, harta, uang banyak, kita berpikir kita sudah bahagia. Tetapi betapa banyaknya orang hari-hari ini yang sudah mendapatkan semuanya itu. Banyak keluarganya yang broken home, hidupnya malang, hidupnya susah. Betapa banyak orang yang hari ini punya mobil bagus, cukuplah semuanya, tidak ada kekurangan yang kita lihat. Tetapi bertengkar tiap hari, ribut tiap hari, gelisah tiap hari. Kenapa? Karena dia mendewakan harta dan berpikir hartalah rajanya. Padahal istri yang solehah sudah bilang, bahagiaku berkat hubungan aku dengan Allah. Maka pertanyaan kita sekarang, bapak-bapak sedang lihat, kalau ada orang yang tidak bahagia setelah sholat, maka perlu kita pertanyakan sholat yang kita laksanakan. Kalau ada orang masih galau, masih resah dan gelisah ketika selesai melaksanakan sholat, maka bertanyalah kepada sholat. Karena Allah sudah janjikan, kalau mau hidup kita tenang, mau hidup kita diperbaiki oleh Allah menjadi bahagia, maka perbaikilah sholat kita. Jadi sholatnya yang harus diperbaiki, bukan rumahnya yang diperbaiki, bukan mobilnya yang diganti, bukan harta yang dikejar. Tapi jika mau bahagia kata Allah, maka perbaiki sholat. Maka hari ini bapak-bapak kaum muslimin, betapa banyak orang yang mengejar bahagia dengan memburu rezeki, memburu uang, tetapi meninggalkan sholat. Dia cari bahagia, tetapi sholat dia tinggalkan. Dia minta ketenangan kepada Allah, tetapi sholat dia tinggalkan. Dia minta kebahagiaan kepada Allah, tetapi sholat dia tinggalkan. Padahal sholat itu adalah tiangnya agama bagi diri seseorang. Agama yang membuat kita tenang, agama yang membuat kita bahagia, agama yang membuat kita tentram. Lalu sholat yang kita tinggalkan, agama itu yang kita runtuhkan. Kita mau mengejar rezeki, tetapi pemberi rezeki itu yang kita tinggalkan. Inilah kesalahan kita selama ini. Bapak-bapak kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, seperti firman Allah yang kita bacakan di awal tadi, Allah telah memperjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa langsung kepada langit yang ketujuh Sidratul Muntaha untuk menjemput sholat. Jadi kita ulangi, untuk menjemput ibadah yang bernama sholat. Selain dari sholat, zakat, puasa, infak, sedekah, semuanya diterima oleh Nabi Muhammad di bumi. Semuanya diterima di bumi. Tetapi sholat diterima Nabi Muhammad di langit yang ketujuh. Begitu istimewanya sholat itu. Sekarang sholat sudah mulai banyak ditinggalkan anak-anak generasi muda kita. Bapak-bapak, ibu-ibu sudah banyak tidak sholat. Lihatlah hari ini, kalau ada 500 siswa, yang sholat itu paling banyak 50. 450 orang tidak sholat. Kalau ada 1000 siswa, mencari yang sholat 150 orang saja, 850 tidak sholat. Alangkah sia-sianya
generasi yang tidak mendirikan agama. Alangkah sia-sianya umat manusia yang tidak mendirikan agama di dirinya. Kalau agama sudah tidak kita dirikan di dalam diri, di dalam batin dan di dalam jiwa, maka siap-siaplah keruntuhan akan menghantui kita. Keruntuhan akan melanda kita. Maka hari ini efek dari generasi muda tidak sholat, narkoba merajalela di Indonesia. Barusan kemarin kita dengar aparat kepolisian menemukan 1 ton lebih narkoba di Jakarta. Sebelumnya di 50 kota sudah berton, sudah berkilo-kilo, berpuluh-puluh kilo narkoba disita oleh aparat kepolisian. Narkoba menghancurkan mental, menjauhkan anak-anak dari sholat. Berbahaya kita hari ini. Belum lagi kasus pemerkosaan, kasus perzinaan, kasus perjudian. Tengah marak hari ini judi online di tengah-tengah masyarakat kita. Marak perzinaan di tengah-tengah masyarakat kita. Marak riba di tengah-tengah masyarakat kita. Marak mabuk-mabukan di tengah masyarakat kita. Kenapa? Sekuat apapun aparat hukum mencegahnya, termasuk kita, tidak akan bisa dicegah karena mereka tidak sholat. Sholatlah yang bisa mencegah orang dari berzina. Sholatlah yang bisa mencegah orang dari koruptor. Kita lihat di negara kita ini, berita-berita di pusat, triliunan dana rakyat dikorupsi oleh oknum-oknum petinggi negara ini. Sholat. Jadi yang menghentikan orang bisa korupsi, yang menghentikan orang untuk tidak saling berbunuhan, yang bisa menghentikan orang untuk berzina adalah sholat. Maka ketika ada orang datang ke Buya Hamka, ya Buya Hamka, aku adalah pezina, bagaimana caranya? Sholat. Aku adalah pemabuk, bagaimana Buya? Sholat. Aku menyimpan iri, dengki, busuk hati. Bagaimana caranya Buya supaya hilang? Sholat. Jadi jangan takut ketika seseorang pezina. Jangan takut sholat. Jangan malu untuk sholat. Sholat terus. Oh pemabuk, sholat terus. Oh koruptor, sholat terus. Busuk hati, iri, dengki, sholat terus. Karena sholatlah yang akan mampu menghentikan semuanya itu. Jangan berhenti untuk sholat meskipun kita seorang pemabuk, koruptor, pejudi. Jangan berhenti untuk sholat meskipun hobi berzina. Karena sholat yang akan mampu menghentikan seseorang untuk berzina. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat yang akan menghentikan semuanya. Yang sekarang sholat itu pun yang sudah dihentikan oleh kebanyakan orang. Kalau sudah sholat berhenti pada manusia, maka akhirnya kita menjadi umat yang tidak bertuhan. Dia Islam tapi tidak sholat. Dia bersedekah tidak sholat. Dia naik haji tidak sholat. Dia bangun masjid tetapi tidak sholat. Percuma. Naik haji ke Mekah, infak, sedekah, keluarkan zakat beratus-ratus juta, tapi kalau tidak sholat akan percuma semuanya itu. Karena Allah sudah bilang, Nabi Muhammad sudah bilang, yang pertama yang diperiksa itu adalah sholat. Ketika sholat kita baik, baik seluruhnya, maka jangan tinggalkan sholat. Seburuk apapun kondisi kita, jangan tinggalkan sholat seberat apapun masalah kita. Jangan tinggalkan sholat separah apapun cobaan ujian. Jangan tinggalkan sholat separah apapun penyakit yang kita alami.
Karena sholat yang akan mengubah semuanya itu. Semoga dapat kita ambil iktibar dan manfaatnya. Faktabiru ya ulil albab.